Lokasi kita itu temennya kota ya, At. Gimana? Lokasi kita itu temennya kota. Ah kok temennya kota? Lah bunder. Kota dan bunder. Kamu itu Iya. belum sudah lucu loh. Bener ya? Saya mah gak mikir loh sampai situ. Loh, Temennya kota ya. Saya begitu mau ke bunder itu ingatnya kota aja gitu loh soalnya. Saya tuh malah nyari sih bunderi apa nih. Oh ya, gitu loh. belum ketemu? Belum ketemu berpuluh-puluh tahun loh saya tuh di sini lewat sini tuh. Apa sih bunder? Ada di dalam toples. Oh ada. Tiap menjelang Ramadan. Ada, pasti bunder itu ya. Nanti akan kita cari tahu kenapa Iya. namanya bunder. Iya, kita sekarang ada di Balai Kalurahan Bunder, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Ini yang senang Aat akhirnya sampailah ke tanah Alah, saya tuh kelahirannya. cuma saknyuk gitu. Lah iya. Saya ngelewati macan-macan dinosaurus tekan rumah saya. Kok ada binatang purba? Lo di sini tuh kekayaan faunanya luar biasa. Terus kamu termasuk saya monyet-monyetan? masih dilindungi oleh undang-undang. Iya, dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, ibu-ibu, itu menyapa para pelaku UMKM kali ini di Gunung Kidul di acara Sarasehan Sibagul. Iya. Jadi senang banget ketemu ibu-ibu ya. Kita langsung ditentengin produk nih. Luar biasa. Ini bapak-bapaknya ada nggak ini? Oh ada. Berapa? Satu. Ini punya semua. Milik Punya semua. apa? Bapaknya satu, ibunya banyak. Ya Oke. enggak, itu bapak-bapak sendiri. Sendiri. Oh iya. Yang lainnya itu, ini maksudnya pelaku UKM. Oh pelaku UKM. Iya Ini memang. Saking cedak omah. Heeh. Sanggup sepatu loh aku ngerti. Kamu kok sepatunya ketinggalan? Tadi tak PP belum garing Lo terus? keburu mau syuting terus tak bawa aja. Enggak dong, itu dipinjam. Aku juga tadi tuh sebenarnya mau pakai baju, Heeh. ketinggalan. Tadi nggak pakai baju gitu. Terus Jadi ini di baju siapa? Iya ini aku tadi. Ini juga dikasih orang. Oh. Untungnya nggak separuh loh kayak itu loh ya. Iya, jadi kita langsung mengendorse nih ya. Nah. Ini bajunya karya dari sini juga nih Bunder ya. Iya, ini dari Ini juga karya sini. dari Apa kamu nyolong? pakai N loh. Dari Gunung Kidul. Gunung Kidul dan Bunder. Bunder. Oh iya. Nah, ini juga produk asli dari Gunung Kidul, tepatnya di Bunder, bener ya? Desa Bunder. Desa Bunder. Wah, ini dia ada satu produk. Ini keren sekali dan saya sebagai orang Gunung Kidul baru lihat ternyata ada seperti Jangan-jangan ini. kamu yang kurang gaul di sini. Saya yang Kejauhan. kurang. Saya tuh kalau dolan kebablasan tekan donamu makanya. loh. Iya. Ini adalah temannya ini. Nah, Iya. coba Jadi dipegang dulu ini yang Ekoprint. punya siapa yang punya? Nah, ini dia yang Ayo punya. jelasin, ini ada sepatu Budian. yang punya baju-baju fashion. Iya silakan. Nama saya Dian Tristiawati. Saya punya brand Ekoprint bernama Darajati Ekoprint. Darah Jati. Darah Jati. Darajati Ekoprint. Saya mulai usaha 3 tahun yang lalu. Jadi baru berumur 3 tahun usaha Lama saya. loh 3 tahun itu. Baru Mas Oh, kalau dibanding iya. yang usahanya lain. Itu kenapa mulai usaha 3 tahun yang lalu itu? Karena apa? Awal-awalnya kan saya usaha jilbab. Terus karena pandemi saya berhenti nggak jualan jilbab. Terus kita kan mendadak di rumah kan ya Mbak ya. Mendadak di rumah kan kita bingung mau ngapain di rumah. Akhirnya saya belajar Ekoprint online. Belajar online? Online. Oh ya. Karena nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya selama 6 Gabut. bulan. Rumahnya mana rumahnya? Di Bunder sini, di Di belakang Kaluran Toserba. Bunder. Berarti online berarti persinyalan aman ya? Aman insya Allah. Oke. Jadi Oke. Terus selama belajar 6 online. bulan belajar online, belajar sendiri. Terus setelah mulai pandemi sudah mulai agak menghilang. Selesai. Baru mulai. Praktek? Ya, Oke. baru mulai jual gitu keluar. Walaupun masih karena terhitung barangnya agak mahal ya. Cuman Oke. ya kan Mbak maksudnya saya jual Ekoprint juga nggak bisa ke sembarang ya, sembarang Kenapa orang. kok nggak bisa Karena sembarang? harganya kan untuk menengah ke atas. Loh, orang itu kalau seneng berapapun harganya itu Iya, pasti dibeli iya, kalau iya, ada iya, uangnya. betul Nah ini pertanyaan itu. pertamanya, dijual ke siapa, laku enggak?
Akhirnya kan saya aslinya Semarang. Oh. Saya jualnya ke daerah Semarang karena saya banyak teman di Semarang Ya. daripada di Gunung Kidul. Jadi jualan ke Oke. teman-teman dulu. Iya, jual ke teman-teman ke Semarang. Laku? Terus alhamdulillah. Dibeli sesuai harga. Dibeli sesuai Nggak harga. ditawar? Iya, ditawar dikit-dikit sama teman. Kalau teman itu kadang-kadang nawarnya juga kebangetan Nah ini Oke. unik juga mungkin ya. Saya kan orang Wonosari nih, orang Gunung Kidul. Saya benar-benar nggak tahu ini produk. Apa ini memang nggak dijual untuk orang Gunung Kidul atau gimana? Dijual, saya jual ke Gunung Kidul Lewat juga. apa jualnya? Jadi kalau saya ke Gunung Kidul kan biasanya saya ikut pameran. Oh. Pameran-pameran ulang tahun Gunung Kidul. Oh. Pameran-pameran seperti itu saya mengikuti. Maksudnya display produknya di mana? Kalau display produk saya titip jual di Demangul ada. Terus Di saya juga Demangul. buka galeri kecil di rumah. Di rumah Iya, ada juga. ada. Media sosial juga Ada sosmednya bermain. nggak? Iya, Instagram main, Oh, ada. gitu. ada Google, yang laku Google Bisnis juga main. Yang laku kejual nggak lewat online? Online. Kalau online sih biasanya temen lagi, ujung-ujungnya kan temen lihat Instagram Berarti saya ini terus beli. Banter di online atau di offline biasanya produknya? Kebanyakan mana? Offline saya Offline. malah. Ketika pameran malah saya banyak yang Ibu kan tinggalnya di Bunder, Iya. yang beli kan orang luar Bunder. Iya. Itu kenapa bisa tahu ada produk ini? Saya ikut Google Bisnis kan. Ada Google Business. Berarti jadi ketika- memanfaatkan teknologi. Iya, jadi Oke. ketika saya pameran saya juga kan kartu nama ya. Iya. Jadi ketika orang mau cari tempat saya kan sudah gampang itu dari Google Oke. Bisnis itu. Nah ini coba pinjam. Ini kan sudah keren ya produknya. Mungkin ini kalau So kita fashionable ya. fashionable, Udah. mungkin kita pernah lihat produk seperti ini ya, Iya, agak, iya, iya, agak mirip iya, lah, nggak iya. apa-apa. Tapi ini kenapa kok nggak ada mereknya? Kan sayang sekali kan, padahal ini bagus sekali dari Gunung Kidul itu juga punya cerita tersendiri kok. Saya lihat kok saya nyari mereknya nggak ada ini. Gimana ini ceritanya? Jadi ceritanya ini kan produk sepatu itu saya tuh baru bergelut sepatu selama 1 tahun. Kalau yang tahun. fashion, kain, yang Lebih lain-lainnya lama. kan sudah lama, sudah 2 tahunan lah. Yang sepatu ini kan saya masih baru. Masih baru ya kemarin sih juga sempet mau ngasih brandnya di dalam sini. Belum tapi? Belum, Oh, belum. Tapi iya. udah dapet saran dari yang penjahit sepatu saya gitu. Oke. Ibu kok belum punya merek gitu malahan? Iya malah Penjahitnya? dibilang. Terus saya bilang saya sudah punya merek tapi saya belum masang Tadi di saya sininya. sudah lihat Instagramnya Iya. DHARADJATI. Iya, kan? Dan Darajati. saya nyari Darajati ternyata ada DJ-nya itu. Iya. Jadi saya cari nggak ketemu ternyata namanya Ejaan ada lama. ejaan lama. Nah ini berarti tugas berikutnya adalah membuat brand Iya. dan dihakikan gitu ya. Betul. Nah, oh, Saya udah. sudah ikut Sibakul. Oh iya, Terus sudah ikut udah apa? Syarat-syarat mendaftar? Sibakul sudah semua saya penuhi sudah syarat-syaratnya. Udah daftar brandnya. Sudah Oh. paten. Oh sudah Iya, paten. udah di- Oh cuman belum dicetakkan di sini. Iya, Oh, cuma belum. oke. Kalau secara itunya sudah semua Kalau- administrasi sudah beres. Free ongkir udah pernah dapat? Baru daftar Sibakul baru aja sih Mas. Oh, Jadi baru. belum. Baru Oke. mau ikut kurasi Market Hub. Oh iya, Oke. berarti sudah Semoga proses berhasil. ya. Saya Amin. doakan sukses karena ini Amin, produknya amin. keren. Ini Betul. juga bajunya juga Iya, keren. keren Baju banget. saya. Iya. Berikutnya, Berikutnya. ada Bu Titi. Bu Titi. Bu Titi tuh bawa apa toh ini? Ini tutup buat hantar. Bu, iya, Tutupnya soalnya saja tempatnya ini. udah dibawa, dipakai Jadi, buat cemilan ya. Ini tutupnya roti. aja, ini mewakili karya dari Bu Titi ya. Betul. Bu Titi. Ini apa Bu? Ini dari bambu ya? Dari bambu. Dari kerajinan. bambu, kerajinan bambu. Iya. Bambunya dari mana? Bambunya biasanya beli, kadang juga. Iya, Pak masa nyolong Bu. Enggak, kadang Iya. kan punya sendiri toh. Oh, punya. Gitu. punya pohon sendiri maksudnya. Oke. Kalau beli itu di luar Gunung Kidul atau di Gunung Kidul? Daerah Siono. Di daerah Oh Siono. di sini juga, Iya. di sebelah timur ini. Iya, iya. Terus Berarti ini bikin dianyam seperti ini. Di Anyam yang bikin siapa ini? saya sendiri. Sendiri? Iya. Punya karyawan? Enggak, suami kadang-kadang bantu. Suaminya? Kadang-kadang bantu nek kalau diperenguti Mas. Nek lagi merengut di ewangi. Nah, suaminya kalau bantu dibayar enggak? Ya, buat saya bayarannya. Kan uang suami uang istri tuh. Oh iya 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 iya. Pinter. Pinter Nah ini produknya apa aja Bu? Dibikin apa? Dibikin ini tempat hampers. Terus bikin apa lagi? Dibikin itu besek buat Oh oleh-oleh. ini besek tape ini. Jadi Oh, besek. UKM ibu-ibu ada yang bikin tape siapa Bu? Bu Suharni. Oh Berarti terus ngambilnya- beseknya punya Bu Titi. Oh, nah itu namanya kolaborasi. Bayar ora?
Oh, tak kira orang bayar. Dijoli tape. Tapi Barter. ini ya, beseknya agak beda, maksudnya kotak-kotak gitu ya. Enggak agak melengkung gitu loh. Betul. Emang dibikin kotak. Iya kan? Iya, aku liatin ya. Kayak agak modern gitu ya, Mbak Iya. Marta. Yang Ini loh pinggir maksudnya kalau sebelah biasanya kan, sini. nah Iya. ini Emang ciri dibikin khas tersendiri atau gimana ini? biar lebih rapi, lebih menarik aja. Oh benar sekali. Biasanya Jadi cuma melengkung gitu ya. lengkung. Ah, Kalau ini memang dibuat agak kotak ini gitu. digaris gitu ya. Digaris. Iya. Enggak cuma ditekuk-tekuk. Oh, cuma di toko-toko ya. Tapi rapi, menarik. Jadi ini Iya. akhirnya ada temen Bu Har bikin tape, belinya di Bu Titi. Nah ini kolaborasi yang keren yang bagus sekali. banget. Tapi saya begitu lihat, saya langsung lihat bentuknya itu beda dari Iya. besek-besek di Iya, biasanya kan bulat. bulat Itu ya. proses awalnya emang bulat. Terus Kalau di luar sana. penyet-penyet. Gitu. Iya. Oh Ini iya. ngomong-ngomong produknya sudah dibeli siapa aja nih Bu? Ini tetangga udah. Dijual Enggak kemana? ada, Dijual? saya biasanya ke itu pengepul. Oh sudah Oh, ada ada yang pengepul. Iya, ngambil. ada yang ngambil gitu. Sehari dapat berapa produk? Kalau yang ini kadang bisa 40 biji. Sehari? Sendiri. Iya. Tiap hari? Iya kalau Iki produk ra tiap hari. ngomong-ngopo kayak gitu. Orang ya. ngomong apa? Orang masak. Orang bareng. turun, orang turun. Nah, kan enggak, Oh, iya. enggak terus menerus. Dijeda apa gitu, ngurus anak gitu juga. Ini kok pinter banget bikin produk-produk ini. Ini dulu latihan apa Kalau dapat yang pelatihan? ini masih sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Maksudnya belajarnya dari mana bikin Dari kayak gini? mana dulu? Dulu itu yang besek, itu namanya besek cantik kan. Kalau Besek yang cuma cantik. besek. Kalau yang dikasih gini namanya hamper buat hantaran gitu. Lah ya itu yang ngajarin siapa? Ini ke bakul saya atau disuruh buat bikin gini bisa apa enggak? Coba-coba ternyata bisa. Oh, bakule sing ngandani. ono sing Iya. jupuk ku ya, sing ngambil Iya. itu ya. Iya. Oh, berarti Iya, karena oke. tuntutan Ya, jadi pasar ada ya. pesanan gini bisa apa enggak? ternyata gitu. bisa. Dicoba dulu. Oke, Mbak Titi. baik. Terima kasih. Ini sudah keren sekali. Semoga nanti kalau oh ya, saya tanya lagi. Kalau Iya. Mbak Titi ini kan sudah bikin besek, sudah Iya. bikin itu. Kurang apa Mbak kalau untuk pengembangan usahanya? Mungkin apa ya? Berarti nggak kurang mau ditanya nggak ada. Iya, nggak kurang Mas, alhamdulillah Soalnya Mas, udah alhamdulillah cukup. Udah ada yang ngambil tuh Mas. Lancar ya berarti Udah ya. Ada pembelinya gitu kan. Jadi enggak, oh mau saya jual kemana gitu Nggak enggak bingung. terlalu pusing Enggak. gitu loh. Nggak mau bikin pabrik gitu ya, pabrik belum besek gitu. kepikiran. Soalnya belum ada karyawan. Tangan saya baru 2 Mas. Besok Ya. kalau udah 8. Ya udah nggak Kita apa-apa. kasih apresiasi buat Bu Titi sama Bu Dian. Iya. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Iya. Tolong ini dibawa pulang. Mau enggak? Matur nuwun dan kita lanjutkan dengan saya mengundang Bu Tuminem dan Bu Dwi Susanti. Monggo Silakan. silakan. Bu Tuminem dan Bu Dwi. Ayo. Ini pokoknya 99% ibu-ibu. Bu Tuminem ini punya produk menarik. Biji ketapang jadi makanan. Dan Bu Dwi Susanti ini punya coklat. Ya saya ambilin coklatnya. Yuk Bu silakan diceritakan ini punya siapa? Nah, Biji monggo. ketapang yang mana biji, Biji ketapang? ketapangnya di mana tadi ya? Yang mana? Oh. Ada di sana. Oke, intinya itu adalah biji apa Bu? Biji ketapang kan biji tanaman ini toh? Bukan, itu bikin dari tepung. Kue-kue kering. Jadi kue kering lah ya biji ketapang itu apa? Oh. Kan biji tanaman pinggir jalan itu kan? Oh ya Oh mungkin belum namanya, gitu ya. iki meng saka glepung itu Oh, loh. Ya, dari tepung kirain dari namanya. bijinya. Oh ya ya ya. Oh alah. Ini ibu yang bikin. Iya. Ini yang packing apa ya, yang sing madahi ngeten iki sinten sik? Yang ngajarin Kulo Bu- ya Mbak sama anak. Anak-anak yang bikin desain. labelnya. Anak saya. Anaknya, oh bisa bikin kayak gini. Nah Iya, ini bagus desain, ini. ya. Ini saya lihat sudah ada logo halalnya. Emang Iya. sudah dapat? Udah. Udah dapat? Udah, halal. Oh iya, berapa tahun yang lalu atau Kurang lebih setengah tahun. setengah tahun Iya. yang lalu sudah ada Oh. legalitasnya. Ini kebetulan di sini juga ibu-ibu yang bikin kue kering banyak ya. Siapa aja boleh angkat tangan? Bu, kue kering, oh Angkat 1, tangan, 2. oke. Sudah pada punya ini enggak PIRT? Ini kan lebih dari 7 hari ya. Udah ada PIRT-nya? RT-nya belum. Belum, belum. oke. Tapi sudah punya NIB? Sudah. Oh, siapa sudah? Langsung pusat. Wah, Oh, iya. top. Tepuk tangan dulu Kebanyakan dong. sudah. Oh, tak kirain yang bunderi lo ya, ada. Ternyata banyak ini loh ada ya. tulisannya rasa nikmat harga bersahabat itu
sahabat siapa harganya ini? Sahabat yang mau beli. Ya. Emang berapa Bu kayak gini? 20.000. 20.000. Jadi silakan teman-teman yang besok mau Ramadan, mau Lebaran, menjelang Lebaran ini pasti laris banget. Kalau saya mau beli di mana ini Bu? Saya nyari ini kemana? Di sini. Oh. Ini ada. Maksudnya kan yang tahu kalau Ini kan teman di sini sudah beli. saya umumkan di TV ini yang nonton kan Di sana seluruh. ada yang tertarik nih. Nah ini ada yang mau beli Itum Snacknya. Ya. Itu di mana Itum Snack? Oh, itu ada alamat di Widorowetan. Widoro Ya, Wetan. Padukuan Widorowetan. Sudah Kalau ada di depan rumah itu ada tulisannya Itum Snack enggak? belum. Lah terus nanti saya kalau ke Blasok gimana ini? Oh, nanti putrane suruh bikinin tulisan Itum Snack yang warnanya juga kuning gini. Jadi kalau orang cari itu senada sama produknya. Jadi langsung ketemu. Nggak perlu kok patok kayak umbul-umbul. Wah, neng bayar Itu pajak mahal gitu. itu Mas. Bayar sih, penting bayar pajak. Iya, oke. Jadi ini sudah dikemas menarik ya. Tapi nanti ada yang diperlukan lagi apa? Misalnya tadi PIRT-nya, menghalalnya udah ya. Kemudian tadi disampaikan kepada orang banyak gimana cara untuk mendapatkan ini, gitu ya. Ya. Oke Bu, dipegang dulu Nun Sewu. Oke, Satu Itum Snack. lagi Yang satu lagi adalah ini kita punya coklat. coklat milk. Gunkit. Bener ya? Bacanya Gankit atau? Gankit. Oh, Gankit. Gankit. Wes. Pistol ini Maksudnya. berarti. Apa ini gini? Gankit. Senjata anak kecilnya. Oh. Bu, ini coklat. Coklatnya beli dari mana? Dari Belgia apa dari mana? Ini coklatnya dari kebun sendiri, Hah? diolah di Oh, punya pohon coklat sendiri. Oh. Diolah iya. sendiri dari biji Iya. coklat. Iya. Wow. Oh, ini karena sudah masuk desa Prener ya? Iya. Oh iya, Kelurahan Bunder, Patok, Gunung Kidul. Berarti punya kebun sendiri. Ini dibikin sendiri atau kelompok, Mbak? Kelompok Berapa orang kelompoknya? 5. 5 orang Iya. bikin ini semua? Iya. Produknya ada berapa varian atau berapa macam? Ini, yang ini iya. apa namanya? Ini coklat susu, Coklat bar gitu apa ini namanya? Gankit coklat mix, Apa? Gankit coklat susu. Oh, Ada yang Coklat pakai- milk. Oke, terus yang lain? Tapi maksudnya bentuknya bar kayak gini, kotak gini atau ada yang bentuk Nggak lain? ada yang segitiga tapi pas Oh. habis nggak Oh, kebuka. bagus Iya. ya. Habis Ada ya. yang peralin. Oh, ada yang peralin. Oh, kecil-kecil ini. Iya. Itu apa itu? Ini Wah, ini coklatnya. premium banget ya. Oh. Kalau boleh mau tahu kalau buat- kayak gini berapa harganya? 50.000. 50.000. Oh. Masih Isinya? terjangkau. Oh, masih Wah, terjangkau. terjangkau. Nah, Ya. ini yang beli siapa biasanya? Kalau ini memang edisi untuk lebaran. Enggak, ini Oh. masnya di display di mana atau dititip? Dijual di rumah mana? coklat. Oh, di rumah coklat Iya, sini. di rumah coklat. Oh, iya 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 iya. Berarti ini biasanya untuk oleh-oleh. Orang wisatawan mampir ke situ gitu. Ya. Oh. Atau ada online-nya? Enggak ada online-nya. Oh, Belum saya pengen ada. beli ya. Nah, kalau belinya harus ke sini Nah, dong. Kan ini ada kunjungan. Ah. Lah ya kalau saya pengen beli gimana? Ya, Padahal bisa saya nggak lagi datang ke berkunjung. Rumah coklat. Oh ya, harus Pokoknya pergi Kan ke sini. mampir aja di semua. pokoknya biar caranya gitu ya. mampir lah. Ya, Iya. oke oke. Oke. Orang Gimana apa? kalau misalnya ada orang yang mau beli dari luar pulau, terus ibu bisa ngirim tanpa kasih ongkir, mau nggak? Bisa nggak? Mau dulu nggak? Ya, mau. Mau. Terus biar caranya, mau nggak dikasih tahu caranya? Sudah ikut si bakul belum? Belum. Nah, nanti kalau pengen dapat free ongkir ngirim ke seluruh Indonesia dari rumah coklat di sini, nanti bisa ikut si bakul. Lah iya toh kan itu enak banget, Enak bagus banget, Wes ternyata. enak orang no mereke nah jabone ya tongkone ilang iya. kepiye. Ini loh, Pak. Oh iki loh ning Oh, jero. ning jero kuwi. Ya. Oke. Terus pakai kaca pembesar gitu ya. Ya, Mungkin ini bisa jadi tambahan, mereknya bisa juga ada di luar Ya. gitu ya. Tapi ini sudah dapat izin-izin, udah dapat apa aja nih? Sudah ada Apa? PRT, halal, Lengkap. Tapi belum dicantumkan ya. MB. Ini MD-nya kemarin udah. Oh ini PIRT, oke. Oh. Halal. Sekarang udah bisa bikin berapa ini? Per hari, per minggu? satu hari itu 5 kilo. Satu hari 5 kilo Iya, coklat 5 kilo diolah. coklat. Oh, terus kejualnya dalam per bulan itu sudah bisa berapa? Di Omsetnya total sudah omset berapa? aja ya. Ya baru 1 bulan apa satu? Satu bulan. Ya. 1 bulan Apa satu hari?
Apa Satu tahunnya hari apa? belum pasti ini ya. Makanya satu bulan. satu bulan berapa? 1 bulan 5 sampai 10. Wakil loh Wisan ya. 10 apa? 10 juta. 10 M. Oh, ayo. 5 juta Terus aja, itu Bu. dicatat nggak? Iya. Dapat penjualan berapa, omset berapa, profitnya berapa, dihitung nggak? Iya. Dapat. Iya kan kelompok jadinya biar ini. Oke, berarti oke. sudah melalui pengelolaan Yes. keuangan, manajemen. Nanti kita belajar bareng karena nanti kita bakalan informasikan juga tentang Sibakul seperti apa biar Iya. ibu-ibu bisa dapat free ongkir. Iya salah satunya ya karena Ya. fasilitas banyak karena hari ini juga ada teman-teman dari Plut dan juga untuk hari ini ada foto gratis. Foto produk. ya. Sudah punya foto produknya? Ibu Itum Snack? Yang ini belum Pak. Oh belum. Ya, nanti makanya kita nanti kasih siap-siap gratis. ya. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Seperti Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Kita mau ngenalin narasumber kok nggak enak ya. Udah kelihatan loh Tadi tadi. sudah wirawiri. iya. Tapi kita akan cek apakah beliau yang tadi wirawiri. Iya. Nah ibu-ibu ini acaranya Dinas Koperasi UKM DIY. Maka hari ini juga hadir Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM DIY Bapak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu. Nggih, seneng ya jadi datang di Bunter, awake yo bunter gitu ya. Senes kulo lho Pak niki Pak. Kalau lihat Tambah bikin bunder loh Pak Iya. yang di depan ini. di kelurahan juga banyak yang bunder-bunder. Iya, tambah di depan kita ini sudah begitu banyak kuliner yang luar biasa ya. Kemudian hadir juga wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY. Beliau juga dari Komisi B, Pak Bambang Setio Martono SEMBE. Pak Bambang. Terima kasih Mbak Marta Selalu setia sama UKM ya Pak. dan Mas apa lali aku. Aat, Aat, iya. Pak. Nggih. Jadi di Munter ini memang untuk acara Sibakul baru sekali ini. Iya. Nggih, Tapi ternyata potensinya banyak banget Pak. betul karena tahun 2021 saya di Putat. Iya. 2022 itu di Bendung. Iya betul.
2023 itu di Pacarjo, Iya. 2024 di Munter. Kok inget semua loh Nah, Pak Bambang ya? Oh, cinta Kamu kok. pasti nggak inget kamu. Ingat kita ke Pacarjo, Ya. kita ke Bendung. Iya. Saya selalu didampingi oleh Pak Wisnu. Betul. Iya. Jadi dengan UMKM itu kita berharap supaya selalu maju. Gitu. Iya. Jadi dengan adanya Sibagul ini ya kita berharap antara dinas, dewan dan para pelaku UMKM itu bisa selalu meningkat. Iya. Ye. Jadi kalau tadi dipamerkan produk-produk itu saya ikut seneng Pak karena sudah ada mereknya ya nanti kalau mau mengirimkan barang itu juga bisa ongkir murah Gratis. dan sebagainya gratis dan Gratis. sebagainya. Jadi kita sangat mendorong untuk adanya program Sibagul ini. Dengan demikian nanti para UMKM itu bisa berkembang malahan kalau bisa jadi eksportir. Wah, itu harapan kami. Nanti kita Oke. dorong ya Pak ya. Berarti nanti kita bahas gimana dukungannya gitu ya Pak ya, Ya, dari betul. Dewan ya. Boleh Iya. kita apresiasi dulu buat Pak Bambang dan juga Pak Wisnu, Ibu-ibu. Dan saat ini kita kulon nuwun kepada Bapak Lurah Bunder, Bapak Maryati. Pak Maryati. Ya, terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semua. Nggih, kulon nuwun Pak. Dan masyarakat kami bergembira atas rawuh panjenengan. Dan Nggih. selanjutnya dengan adanya ini kita bisa berkembang di bidang UMKM karena kita ketahui bersama bahwa di Kaluran Bunder ini adalah potensi sekali dilalui oleh jalan nasional. Oh iya Ya, betul. Jalan Langsung Jogja ya Pak. Warisari, ya. Di depan sana. Iya, Yeah. dan setiap Sabtu Minggu terutama itu banyak sekali wisatawan dari Yogyakarta atau dari barat lah itu lewat di sini. Cuma lewat atau mampir Pak? Ya, sebentar baru lewat. Nah, lewat itu untuk menyeberang jalan itu sampai Susah lama ya Pak? sekali ya, susah sekali. Betul. Takut ya Pak menyeberang Iya. jalan di situ ya Pak. Tapi Oke. kadang-kadang juga mampir di SPBU pom bensin itu, Oh iya. tapi cuma mampir. tidak membeli. Belum. Belum. Ya, Ya, oke. kita itu ya prihatin bagaimana caranya agar para wisata yang ke Gunung Kidul ini bisa mampir di wilayah Bunder, kemudian membeli sesuatu produk UMKM maupun yang lainnya di Bunder ini Bu. Oh iya. Perintah saya itu. Baik, nanti kita bicarakan Nanti kita- lagi ya Pak. Kita Iya. bareng-bareng kita belajar, kita cari tahu kenapa kok orang lewat terus nggak mampir-mampir. Nanti Iya. Terima kita kasih. obrol. Makanya tadi saya agak khawatir loh Kenapa? Pak Bambang itu mau mendorong. Loh, kenapa? Lah sudah di pinggir jalan nih nanti Mau didorong didorong. kemana? Iya, tapi ngomong-ngomong bro, aku nggak mau lo jadi lurah bunder. Kenapa? Nah, disebut itu lurah bunder. Padahal aku nggak bunder loh. Iya. Oh iya ya. Dan kemudian kita juga menghadirkan expert. Kebetulan beliau juga adalah Direktur PT Kala Citra Nuswantara. Nah, Ini seringkali kita ajak untuk memotivasi dan Betul. memberikan inspirasi bagi Dan para pelaku UMKM hari ya. ini hadir ditemani wakil direkturnya juga. Oh, ada wakil Ada Sita di depan sana. Halo Sita. Iya, iya. Ini direkturnya adalah Mas Arief Kurnia Rahman. Iya, Mas Arief ketemu lagi ya. Sugeng sonten Mbak Marta, Mas Aan. Iya. Semoga nggak bosen nggih. Oh enggak nak saya tuh. Senang saya tuh ketemu. Senang sekali. Dia Selamat, sendiri yang bosen sama dirinya. selamat sore ibu-ibu sekalian nggih. Wah, tambah cantik-cantik kayaknya Mbak Marta. Iya. Sore ini cukup menggairahkan dan diskusinya berharap nanti bisa lebih produktif nggih, Bu. Nggih. Untuk bisa mengembangkan UKM kita bersama. Nanti kita belajar seperti yang tadi disampaikan Pak Lurah. Ngopo kok liwat Bunder tuh mesti orang mandek. Nah, kita tanya langsung aja Pak Lurah. Kira-kira Lurah. kenapa ya Pak? Kok belum ada Kados yang pundi, Pak? berhenti? Menikah kenapa ya? Boleh diceritakan Pak, misalnya potensinya tuh sebenarnya di sini tuh ada apa? Padahal ada potensi ini loh ya. Ada banyak potensi apa biar kita semua jadi tahu Pak. Monggo Pak. Ya sebenarnya di Kaluran Bunder ini potensi ekonomi UMKM dan apapun itu bisa dibangun. Baik itu di sektor wisata,
sektor pertanian, sektor perkebunan. Seperti pariwisata itu sudah ada di Padukuhan Kemuning itu wisata air yang luasnya itu ya Telaga Kemuning yang luasnya 25.000 meter persegi. Dan itu adalah tanah Sultan Ground, Sultan dari tanah SG. Itu sepanjang tahun tidak pernah kering. Dan itu alam sejak zaman nenek moyang dulu sudah ada. Masih aktif Pak itu? Masih, tapi ya belum begitu tersentuh oleh wisata luar. No. Karena ya pertama itu belum ada hal-hal yang mendukung seperti jalan maupun rumah adat, kemudian taman, gazebo dan sebagainya belum ada yang mendukung. Perahu itu, baik itu perahu yang bermesin maupun dari dayung. Kemudian di sektor pertanian juga di sini itu sebenarnya sudah ada KWT yang sangat menonjol dan maju karena sudah pernah juara 1 tingkat provinsi. Tapi ya untuk perkembangannya itu ya mempromosikannya itu begitu kurang. Pak Lurah, non sewu. Di sini kan juga ada beberapa titik spot untuk wisata ya. Ada Wana Wisata. Sebelum ke sini tadi juga mungkin melewati beberapa titik. Apakah dimungkinkan untuk bekerja sama sehingga tidak harus di sini produk-produk ini bisa dibeli, tapi di daerah titik-titik wisata tadi dimungkinkan nggak Pak? Dimungkinkan saja Bu. Karena apa? Karena ya di sini tuh juga ada wisata air, wisata air Kalioyo belum dikemas juga. Kemudian hasil olahan juga ada. Kemudian yang paling menonjol seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi itu olahan coklat ya, mulai dari pembibitan, penanaman, kemudian pengeringan kalau sudah berbuah, kemudian pengolahan menjadi bahan siap saji itu ada di Bunder ini. Dan itu alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi lewat dana keistimewaan sehingga membuat rumah produk baru saja kemarin tahun 2023. Ya tujuan utama adalah untuk edukasi. Dalam arti sering ada tamu untuk tanya tentang bagaimana caranya untuk proses menjadi coklat yang siap dipasarkan maupun siap dikonsumsi begitu Bu. Udah jalan itu Pak? Sudah jalan. Baik. Ya seperti yang sampaikan tadi anggotanya 5. Tapi itu tak untuk kemungkinan apabila nanti banyak sekali banyak yang memesan maupun banyak yang datang ke sini untuk mencari ilmu tentang kakao menjadi coklat itu bisa ditambah lagi tentang anggotanya. Ya. Baik, baik. Dan ini di sini kebetulan hampir semuanya kuliner ya. Di sana itu ada yang lucu namanya. Apa? Itu loh. Wah ini Pak Wisnu, maaf Pak. Iya, coba dilihat. Secangkemuning. Iya benar. Secangkemuning. Ini mereknya mau mbok dibaca saya toh. cuma digabung. Iya. Ini tulisannya gede loh Pak, ini tulisannya. Apa? Yang tulisan biar menarik. Secangkemuning. Oh iya. Tapi yang besar adalah cangkemmu. sebetulnya karena nama itu punya siapa ini Bu? Oh cuma punya Kemuning. Punya Kemuning. Ini ya menarik loh Menarik. Ini iya. pendekatan marketingnya bagus ini sudah dikemas bagus. Minimal orang lihat apa toh ini, dicangkem-cangkem kayak terus pegang biasanya beli. Ini apa tuh ini? Secang itu loh. Oh secang. Oh, iya, masuk kamu tuh baca dari tadi kok cangkemmu. Teh ada. Iya, teh secang sama ada kemuningnya ya. Oh, kemuningnya apa? Kemuning nama tempat ya?
nama dusun. Nama Iya. dusun ya Pak Bambang? Iya. Nah ini sekaligus saja Pak Bambang. Ini kan Jadi ternyata. gini, beberapa saat yang lalu saya berkunjung ke Kemuning. Kemuning ya Pak. Kemuning untuk bagaimana meningkatkan wisata di sana. Jadi wisata di sana itu sebetulnya sebelum COVID itu bagus. Iya. Nah, kemudian setelah ada COVID turun. Nah, ini kemarin saya ke sana bagaimana agar memulihkan kembali. Memulihkan kembali. Jadi Pak Lurah perlu saya memberikan masukan. Jadi di sana harus ada event, Pak. Event budaya. Ya, event budaya. Jadi punya daya tarik gitu ya, Pak daya Bambang. tarik. Karena di sana juga ada wisata sepeda, wisata jalan, kemudian wisata pakai perahu dan sebagainya di Kemuning itu ada telaganya. Nah, kemudian kalau ada event-event tertentu itu nanti UMKM bisa menawarkan ini hasil produknya ini. Nah, kemudian nanti karena sekarang kan kalau promosi kan sudah pakai ini ya. Betul. Nah, pakai ini ibu-ibu, jadi nanti kalau ada event tertentu dipromosikan lewat HP. Ya, dengan demikian nanti di Kemuning itu juga menjadi wisata yang menarik. Karena sebetulnya komplit di situ. Nah, kemudian kalau sebelum COVID dulu itu banyak jualan yang ada di sekitar Kemuning itu. Setiap hari Pak? Iya, setiap hari. Nah, ada kemudian pakai sego apa Pak itu yang di sego berkat. Nah, itu kan khasnya di situ. Iya. Nah, kemudian nanti bisa wisata itu ditarik dengan program yang ada di Kemuning itu. Nah sekarang setelah COVID sudah jalan lagi atau belum Pak? Sudah mulai bergerak, Sudah tapi mulai belum. bergerak. Belum Nah, seperti ini, dulu. Ya, kita sarankan nanti yang ada di Kemuning dan ibu-ibu yang di UKM itu bisa menawarkan di sana, tapi dengan catatan harus ada event. Nah, event budaya atau apa. Nah, atau umpamanya ditawarkan untuk ulang tahun umpamanya di sana. Kemudian anak-anak sekolah bisa di sana, di camping dan sebagainya itu ada sebetulnya di situ. Jadi yang penting promosinya. Gitu. Oke. Ya, nanti mungkin Pak Arief bisa mendorong Pak bagaimana agar Gimana cara strateginya gitu ya Pak ya? Strateginya bagaimana. Ya, Saya kira oke. demikian ya, terima kasih. Baik. Setuju ibu-ibu? Setuju. Pernah ada yang jualan di sana di daerah Kemuning? Kemuning. Berarti pinggir telaga nih, Belum. Pak. Pinggir telaga nggih, Bu. Niku sakniki wonten sing mandi teng mriko mboten jualan di sana? Ada. Oh, masih ada. Masih ada. Ada yang datang juga. Banyak, Bu. Setiap hari ada ya. Kelihatan kan yang jualan, yang beli? Nanti jangan-jangan nggak kelihatan. Yo ketok no. Lah kan deket danau. Oh ya kelihatan ya. Kelihatan. Banyak yang beli. Ini jarang sekarang. Kalau dulu sebelum COVID itu rame. Mbaknya yang jualan apa? Jualan kuliner. Kalau yang Gempol Bujono itu pesenan. Pesan hari sebelum makan pesan dulu. Mbaknya sering iklan gitu enggak? Biar ayo sini ke Kemuning gitu enggak? Kita ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada ya, ada adminnya ya? Iya. Ini termasuk Instagram lokal Kemuning itu? Iya. Oh ini tadi udah bagus dilihat tuh grafisnya sudah ada. Berarti emang udah ada yang megang ya adminnya. Siapa yang pegang? Mas Po. Ada, masih Iya, sekarang. Mas Galuh. Tapi ini terakhir setahun yang lalu tadi saya lihat uploadannya ya. Iya, karena ada kesibukan dan Ada kesibukan terus udah nggak jualan lagi gitu ya. jualan masih. Oh jualan. Oh, jualan. Masih banyak yang beli juga. Kira-kira Bu biar rame itu gimana Pengennya ya? apa pengennya kalau biar rame? Kalau ibu kan yang tahu tuh, yang situ tuh. Biasanya biar rame itu karena ada apa di situ? Kira-kira nek dikai jadil apa jadilnya kecemplung Setuju banyu sekali ora? dengan apa yang dingendikake Pak Bambang tadi bahwa diadakan Event. Kemuning iya. Oke. Untuk Itu menarik biasanya langsung wisatawan. rame. Iya. Mbaknya bisa bikin event nggak? Dengan bantuan dari pemerintah Kalurahan, insya Allah.
Nek ono duite iso ngono ya. Oh iya. Lo kan mau jualan tuh harusnya mikir. Tapi biasanya yang ngelola selalu kelurahan atau ada yang lain yang Enggak, pernah ada bikin? kelompok wisata di Padukuhan Kemuning. Nah itu berarti kelompok wisatanya bisa kalau Bisa. disuruh bikin event. Bikin event gitu. Kemarin-kemarin juga kita didampingi dari PT Astra Internasional. Oh, ada pendamping juga. Nah ini ibu-ibu yang belum jualan di situ boleh jualan juga nggak? Boleh sekali untuk menambah. Boleh, oh boleh oh, keramaiannya. ternyata ya. Silahkan nanti bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman di Kemuning ya. Iya. Ada nggak agenda terdekat hari-hari ini? Ini kan mau lebaran. Mungkin Apa- kalau lebaran biasanya di situ ada event syawalan. Kita sering Sudah ada bookingan? sudah ada. Sudah ada ya? Sudah. Oke, berarti sudah ada harapan, ada event. Mungkin nanti hal-hal seperti itu bisa didokumentasikan, dijadikan reel, jadikan status WA kayak gitu kan biar tambah dikenal. Kalau nggak digituin nanti siapa yang mau tahu gitu ya? Iya. Oke. Iya, masnya mau jadi ininya. Belum mau, konsultannya. nanti saya datang sama Pak Lurah sama Mas Arief Iya. tadi. Kalau gitu nanti sebentar lagi kita tanya Pak Wisnu ya. Iya. Jadi Dinas Koperasi UKM DIY itu mungkin punya program-program apa yang bisa disinergikan. Terus ibu-ibu bisa mengakses apa aja gitu ya. Jadi tetap di Sarasehan Si Bagul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bagul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bagul, sorong tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bagul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urung. Pantesan. Nah sekarang mumpung ada Pak Wisnu ya. Iya benar sekali. Ada ya? Ini mumpung ketemu Pak Wisnu, nanti Pak Wisnu akan memberikan apa sih yang bisa didapat oleh teman-teman dengan tadi kita sudah ketemu. Oh aku tuh pengen gini, termasuk- tapi bingung. Betul, Nah, termasuk sudah ada potensi yang jelas, sudah ada event yang sementara ini kok belum lagi balik seperti semula. Nah ini Betul mungkin ada saran-saran dari Pak sekali. Wisnu. Monggo Pak Wisnu. Sebenarnya nggak mumpung ya, karena sering kesini. Oh iya. Iya. Tapi saya lihat tadi sambil ngelangut itu tadi lihat, tak pikir-pikir yang disampaikan Pak Lurah benar ya. Saya lihat kendaraan kok nggak ada yang berhenti di depan kelurahan tadi ini. Dari besok ya mau ngelulur. Apa memang jam kerjanya sudah tutup Pak Lurah ya mungkin ya itu ya itu. Tapi yang jelas gini Mbak Marta, Mas Aad dan Bapak Ibu semua, salah satu wilayah strategis yang jadi prioritas Dinas Koperasi adalah Kelurahan Bunder. Jadi Bunder ini sudah ditetapkan menjadi Kelurahan Planner atau Desa Planner. Jadi ini salah satu wilayah yang menjadi wilayah yang menjadi perhatian khusus bagi Dinas Koperasi. Salah satunya di Bunder ini. Dengan produksi utamanya itu kakao, coklat. Jadi tadi benar
memang produk yang dijereng di depan ini adalah produk khas Bunder semua. Dan dari rembukan antara tim pengelola Kelurahan Plener disepakati yang dikembangkan adalah coklat. Meskipun di kelurahan sebelah sudah ramai Pak Lurah ya, ada yang Langgeran itu juga sudah terkenal coklatnya. Tapi ternyata teman-teman di Bunder pengen yang lewat-lewat itu dicegat. Dicegatnya dengan tulisan ada coklat, itu nanti yang menjadi desain pengembangan produk unggulan yang ada di Bunder. Dan alhamdulillah di Bunder melalui dana keistimewaan kita mensupport pembangunan rumah produksi yang letaknya tidak jauh dari kelurahan ini. Jadi kita sudah membantu membangun rumah produksi yang sekarang sudah ada alat-alat yang sebelumnya itu tidak beroperasi optimal ya ibu-ibu, sehingga nanti bisa dioptimalkan. Dan sebenarnya ibu-ibu pengelola desa Prenel di Bunder ini sudah cukup atraktif Mbak Marta. Beberapa di tahun lalu di event Sibakul Spot itu yang salah satu gerai penampil utama di pameran UMKM-nya itu adalah ibu-ibu desa Bunder itu dengan sego tiwul sambelnya itu cukup enak itu kemarin itu dengan iya. Loh, udah sambal bawang nggih? Nggih. Kok enggak bawa ya? Saya enggak minta ya, cuma menceritakan ini tadi. Nah, loh itu ini enak kemarin. Nanti tahun ini kalau cocok ya ikut lagi Bu ya nanti ya. Biar laris lagi nanti dengan produk-produknya. Kemarin sudah ada produk olahan coklat yang cukup spesial. Bahkan coklat yang dari Bunder ini juga menjadi salah satu buah tangan untuk Sibakul Spot kemarin. Ini menjadi salah satu. Meskipun benar Pak Lurah itu harus kontinu sebenarnya. Bagaimana kemudian kita pengen nanti kawasan di sekitar set plan di rumah produksi coklat Bunder yang ada di pinggir jalan, tidak, ini selatan apa timur Pak Lurah sana itu? Timur ya, di timur jalan itu menjadi desain yang nanti dikembangkan. Kemarin ketika diresmikan Pani Radio bersama Bu Kadis, ini menginginkan ada desain kawasan rumah produksi yang lebih komplit. Meskipun sebenarnya pengembangan desa Bunder tidak hanya di situ, tapi tadi sudah dipancing cangkem apa itu tadi itu lah. Masuk muni cangkemmu itu wedang secang kemuning gitu kan itu kita sudah pernah ke sana ya karena ini tempatnya memang di pinggir hutan. Makanya yuk jualan tidak lah memang di tengah alas memang gone gitu. Jadi memang skema pengembangan di sekitar kawasan hutan adalah biasanya terkendala problem perizinan. Ini tidak gampang gitu karena ketika membangun di hutan ini agak riwil itu karena di situ adalah kawasan penyangga dan bagian dari Bunder ini mepet dengan kalau nggak salah Wanagama Pak Lurah, betul ya? Wanagama ya, ya. Yang di Kemuning itu Wanagama atau yang Tahura? Tahura aja. Nah, Tahura ini kan hutannya hutan konservasi. Ini izinnya ya agak berat. Ini ya. Meskipun harus diakui sudah ada CSR di sana Mbak Marta. Dan pengembangan CSR itu lebih dulu ada dan sudah berjalan 4 tahun kalau nggak salah. Betul ya Astra ya? Nah ini sudah tahunan sebenarnya dan itu ada bangunan-bangunan yang cukup bagus di sana. Cuman kemarin ada pandemi itu yang membuat kemudian ya ini belum terlalu optimal. Ya saya sepakat nanti dari kami memang harus ada mungkin event-event di sana biar kemudian Kemuning itu dikenal menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Bunder. Nah, pengembangan destinasi kan bisa dikolaborasikan dengan destinasi terdekat. Cuman ini kebetulan yang di Tahura ini kurang sedang dalam tahap penumbuhan juga. Makanya
Saya dulu sempat berpikir ketika Tahura ini tumbuh, kemudian dia bisa berintegrasi dengan Telaga Kemuning dalam bagian dari destinasi kawasan yang terpadu. Hanya saja ini perlu mungkin effort dan sebenarnya melalui BKK dana keistimewaan yang diterima Kelurahan Bunder memungkinkan untuk mengadakan event-event yang ada di Kelurahan Bunder. Apakah itu di sekitar rumah produksi kakao, apakah itu bisa dilaksanakan di sekitar Telaga Kemuning. Hanya saja yang perlu dipastikan, pastikan event itu kemudian ramai. Jangan sampai event itu hanya ramai pas pembukaan saja. Ketika pejabat udah pulang buka itu kemudian eventnya sepi, yang didodol ibu-ibu gak payu. Lah jangan sampai kemudian wis gawe ke sego sambel ra ono sing tuku. Lah ini udah ibuke ngonduk wis tak makame dhewe wae lah itu, dan kemudian wis yo dibagi karo kanca-kancane dhewe itu akhirnya apa. Jangan sampai segone mung tinggi sajen itulah itu kemudian ini yang tapi juga bisa dirasakan oleh orang yang berkunjung di situ karena pemandangannya cukup bagus di Kemuning itu. Mas Saat coba ke sana Mas Saat, kalau sendirian iso ndredeg gitu nanti itu. Mlebu hutan ya Pak soalnya. Iya, ya kawasan hutan lah, enggak gitu hutannya enggak kayak hutan Amazon lah, hutan gunung, ngomong gunung kidul dhewe kok orang ngerti alas. Itulah ini yang mungkin menjadi problem pengembangan kawasan yang ada di Kemuning dan di Coklat. Jadi untuk pengembangan produk unggulannya kita fokus di kakaonya meskipun tidak menutup kemungkinan produk-produk lain bisa kita fasilitasi. Termasuk bagaimana kemudian pendaftaran PIRT halal nanti bisa dengan teman-teman pelut yang ada di belakang. Diminta linknya, link pendaftaran yang sekarang sedang dibuka oleh Dinas Koperasi. Itu biar ibu-ibu yang belum dapat sertifikat PIRT atau halal bisa mendaftar. Dan itu daftarnya online. Itu asal komit nanti ikut. Untuk yang coklat nanti perlu treatment karena harus ada strategi khusus bagaimana pengembangan kakao di Bunder ini harus mempunyai nilai yang berbeda dengan yang mungkin dikatakanlah di Ngelanggeran atau Putat. Nah ini menjadi PR-PR yang karena kalau dari titik aksesnya lebih mudah yang di Bunder mestinya karena pinggir jalan ini meskipun kebunnya di belakang-belakang. Nah ini menjadi PR kalau dari akses sini ini mudah. Nah, tinggal apakah parkirnya ada, yang jual siapa, apakah bumkalnya siap, apakah SDM-nya ada. Nah ini butuh manajer-manajer yang dikelola oleh seorang entrepreneur yang harusnya muncul di Kelurahan Bunder ini. Nah, apakah itu dari ibu-ibu pengelola Kelurahan Bunder atau siapa, nah itu monggo silahkan nanti diatur. Tapi yang jelas harus komit ketika kami mensupport kelurahan, kemudian kelurahan mengembangkan spot-spot yang didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di kelurahan itu kemudian harus bisa memunculkan produk unggulan ini benar-benar kontinu. Kontinu dari hulu maupun hilirnya. Dari hulu itu bisa menghasilkan coklat yang enak dan khas. Kemudian produknya tadi sudah disampaikan ya, ini sudah dari kemasannya sudah oke lah. Tinggal nanti bagaimana komitmen untuk nyetaknya kontinu. Nyetaknya tidak hanya sekedar ketika mau ada event saja. Tapi ketika tidak event ada gerai yang menjual, ada tulisan yang besar. Jadi ketika kami datang lek ora ditiliki ya tutup, lek arep ditiliki kemudian ketoke rame sok buka lah. Jangan sampai desain-desain itu tumbuh, usaha-usaha yang ekonomi produktif yang ada masyarakat benar-benar muncul secara organik. Tidak kemudian sengaja dimuncul-munculkan atas ya mungkin atas pertimbangan hanya sekedar proyek. Tapi kita pengen apa yang kita lakukan benar-benar berguna dan punya dampak yang benar-benar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Itu Mbak Marta. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Wisnu. Jadi dapat gambaran cukup banyak ya. Betul. Iya, termasuk ada sebentar lagi ada Sibakul Sport Festival ya Pak. Iya, nah itu nanti ibu-ibu sudah pernah bisa... ada yang jadi peserta ya toh Bu? Besok ikut lagi nggak? Pengen nggak?
lumayan laris. Nah, kemarin teman-teman yang lain kemarin ikut jual juga apa? dong. Jual apa? Nasi berkat berkat. sama nasi. Kalau nggak ada event Tiwul. dijual nggak? Tetap jualan nggak? Tetap jualan. Tapi hari ini Nggak bawa. libur, arep syuting. Padahal ditunggu-tunggu loh Yang ya. ditunggu-tunggu. Nah ini ibu-ibu yang lain pengen juga nggak? Seperti Bu Sinten, Bu Asmane, Bu? Bu Yati. Pengen Bu juga Karti. nggak? Pengen lah ya. Nah hari ini sebenarnya Pak Wisnu tuh nggak sendiri. Ada Roset sama siapa ya Mas Roset ya? Boleh berdiri dong teman-teman dari Plut. Nah itu. Teman-teman dari Plut boleh berdiri. Oh sama Rafael. Marcel. Rafael. Iya, Oh, ini ada Rafael. Mas Rosid sama Mas Rafael ya ibu-ibu. Ini teman-teman ini nanti akan membantu ibu-ibu yang ada di sini dan juga ada bapak juga. Nanti ibu bapak bisa langsung ke meja itu daftar Cibakul. Siapa yang sudah daftar Cibakul? Wes, Ada yang belum? banyak. Nanti yang belum bisa langsung daftar. Iya. Karena banyak fasilitas yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya adalah free ongkir ke seluruh Indonesia. Iya, jadi nasi tiwul nanti bisa diekspor ke Kalimantan. Bisa. Iya toh, Nanti lah iya. dibikin instan, dikirim ke luar. Gimana caranya biar lebih awet bisa sampai ke sana Betul. ya. Nah ini kita mau juga tanya-tanya bagaimana tipsnya biar UKM kita ini bisa tambah terus naik kelas gitu loh ya. Betul. Tanya Tadi Pak sama Mas Lurah juga Arif. pengen biar di sini tuh pada mampir, di sini tuh pada berhenti. Loh katanya di sini sebelah situ sering pada berhenti. Loh saya itu Pak, saya itu pengguna jalanan sini Pak. Sering Saya- disuruh berhenti tuh Pak di sebelah sana Saya Pak itu Lurah. berhenti kalau ada cegatan aja di. Bener ya Bu? Pokoknya terkenal sekali cegatan. Oh, ada Saya itu malah cegatan. berpikir bagaimana kalau teman-teman di sini bekerja sama dengan Polres Gunung Kidul. Terus dicegat kon dicegat tuku. kon tuku. Nah, gitu kan Jadi, apa? cegat. Ngono ki wis wedi to ngetokke Yo, SIM ora, main ora kon tuku usah kan wedi, UMKM yang penting ngono kan ya. awake dhewe di jalan tuh benar. iya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan ini Event niku, event niku. sip event niku. teman-teman Polres karena memang event yang sangat mengena di sini tuh cegatan Mas di sini. Cegatan. Paling terkenal. Oke. Berarti itu sudah brandingnya sudah tepat. Brandingnya tuh udah jadi, tapi bagaimana jadi. kita mengemas teman-teman Polres ini mandek tuku jajanan. Tinggal nanti boleh dibicarakan profit sharing Profit ya. sharingnya ke situ arahnya. Mas Arif aja lah ini gak jelas nih Mas Arif monggo kasih tips. Matur nuwun, Mbak Marta, Mas Aat. Pernah denger Bu, ngapunten di Dieng itu ada namanya festival gimbal, Bu. Ngertos mboten? Jadi festival yang kemudian acara motong rambut gimbal itu. Dulu itu kalau kita mengacu beberapa tahun yang lalu, Bu, itu sebetulnya Dieng tidak begitu menarik sebagai tempat wisata dan banyak, enggak. Tetapi munculnya festival rambut gimbal dan orang tertarik untuk melihat atau menelisik mengenai latar belakangnya, sejarahnya, kemudian membuat banyak orang datang Bapak dan Ibu untuk kemudian ke sana. Artinya faktor historis Bu, Pak, atau namanya storytelling ya, itu menjadi bagian penting untuk meningkatkan ruang wisata kita. Nah, yang menjadi tidak kalah penting Bapak dan Ibu, itu kita harus melihat bahwa UKM, wisata, budaya itu bukan sesuatu yang sifatnya sektoral. Ini penting juga. Tapi juga perlu dikolaborasikan. Nah kayak tadi semisal dampak dari adanya event festival rambut gimbal itu apa Bu? Banyak tempat ngapunten homestay itu penuh. Yang awalnya nggak banyak, homestay penuh. Restoran kemudian banyak, UKM-nya laris. Jadi satu aktivitas kemudian berdampak banyak dan panjang. Nah itu tadi betul kata Pak Bambang dan Pak Wisnu bahwa event itu ternyata sangat mempengaruhi. Sebagai proses bagian dari proses marketing yang nanti kita lakukan. Nah satu poin lagi Bu yang saya biar tidak lupa. Ternyata dalam proses bisnis itu kita juga tidak lupa harus bicara branding. Bunder ini brandingnya apa Pak? Nah itu juga perlu dilihat. Gitu. Jadi tidak sekedar bisnisnya, tapi juga brandingnya. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, saya contohkan satu produk, misal Dagadu. Itu nggak akan mungkin bisa begitu signifikan kalau tidak ada unsur Jogjanya. Jadi ternyata teritori jadi bagian penting untuk mendorong branding itu. Nah biasanya ini sedikit aja sebagai ruang
analisis strategis saja. Kadang kalau kita bicara branding itu kita harus ada istilah positioningnya apa, kita harus melihat itu di mana. Yang menjadi pembeda apa dengan brand yang lain, diferensiasinya apa. Termasuk yang kemudian tidak lupa Bapak dan Ibu adalah tagline-nya. Tagline itu mempengaruhi persepsi Bu. Kalimat singkat tapi mempengaruhi persepsi. Jadi saya membayangkan kalau kemudian ada produk yang sifatnya kolaboratif di Bunder ini, tapi kemudian bisa dikelola bersama Pak. Entah itu dalam satuan produk koperasi atau apa, dan nanti masuk dalam ruang kawasan wisata yang terintegrasi. Itu nanti jadi bagus itu saya pikir. Jadi bayangan saya, jangan lupa kita tidak bicara hanya sekedar bisnisnya, tapi kita juga bicara brandnya Bapak dan Ibu. Oke? Karena brand itu yang membedakan dengan yang lain. Misalnya kalau kita beli kopi Bu, apa bedanya beli kopi di angkringan dengan di kafe Bu? Sama-sama kopi toh niku. Nggih mboten? Tapi harganya berbeda enggak? Berbeda. Gitu. Kafe dengan ngapunten saya sebut merek, Starbucks misalnya. Sama-sama kopi enggak? Sama-sama kopi, tapi ternyata harganya berbeda. Kalau Starbucks itu satu kopi 50-60 ribu Bu, satu empuk itu. Kalau di kafe paling ya 20-an. Kalau teng angkringan pinten Pak? Gangsal lewu gitu. Sama-sama kopi tapi berbeda. Jadi brand menjadi komponen paling penting kalau kita bicara soal bisnis. Sementara itu Mbak Marta, matur nuwun. Iya, Oke. luar biasa sekali ya. Iya, tapi aku bingung Apa? Tagline niku nopo to Mas? Tagline. Tagline niku nopo? Tag itu kowe Kula tau. ngertine tagline. Tagline gua kalian. Tagline, sithik Mas. Tagline itu nggih kalimat singkat Bapak dan Ibu nggih dalam sebuah merek. Itu yang mempengaruhi kadang. Kalau saya Contohnya Mas, contohnya. Ya, misal Tagline niku orang nopo? pintar minum tolak angin. Oh. Jadi betul. Nggih. Susro ahlinya teh. Nah itu ternyata cukup mempengaruhi Bu. Nggih, coba Aat tagline-nya. Tagline coba Mas Aat. Cangkemmu. Secangkemmu asli bunder ora kotak. Oh. Ngono ya. Menarik nih. Ora kotak. Pokoknya apa-apa ning bunder iki ora ono sik kotak. Dadi kabeh wong penasaran, apa ning bunder iki ora ono sik kotak. Ternyata ono tape ya bentuke tetep kotak. Kotak. Dadi ora apa-apa kecelik ora apa-apa ning kan seneng. Wah, alah ternyata ya ono bunder-bundere sithik. Ya. Oh. Padahal namanya itu sudah ya menjual ya, bunder. Walaupun itu saya nggak tahu artinya, mungkin Pak Lurah yang tahu, tapi bunder itu sudah modal lah. Modal untuk kita pengembangan ke nama-nama produk ya Pak. Promonya enak, pokoknya opo-opo bunder. Apa-apa bunder pokoknya ya. Nah, biar bunder. Biar tambah semangat di bunder. Pak Bambang, monggo diberikan ini sekaligus closing statement. Motivasi singkat lah buat ibu-ibu pelaku UMKM di sini Pak. Iya, terima kasih Mbak Marta, Mbak Saan. Jadi kalau kita melihat hasil produk ini kan sudah sebetulnya sudah bisa dipasarkan di baik itu di swalayan atau mungkin dengan adanya online dan sebagainya itu sudah bisa. Nah, kemudian yang perlu ibu-ibu untuk bagaimanakah agar produk ini bisa jalan terus itu yang paling penting adalah kontinuitas. Seperti yang disampaikan Pak Wisnu, jadi produk itu harus kontinu. Karena kadang-kadang kan begini, ada pesanan, kemudian 100 box umpamanya, kemudian ada pesanan lagi 200 box. Nah, padahal produknya tidak mampu. Nah, ini kan jadi masalah. Sehingga yang perlu adalah kontinuitas. Dengan kontinuitas itu ibu-ibu sudah bisa merencanakan bagaimanakah kalau saya menjual dengan ongkir gratis, berarti kan pengembangannya sudah besar ini. Nah, kemudian kira-kira produknya itu harus seberapa. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, jangan mengurangi rasa atau ukuran dan sebagainya. Kualitas ya Pak? Ya, kualitasnya itu harus terjaga betul. Karena nanti, ini kok setelah dipesan yang lain kok rasanya beda. Ini tidak boleh. Jadi rasa ini harus
perlu dipertahankan. Kemudian yang yang berikutnya ini penambahan untuk tempat yang perlu dipasarkan. Jadi umpamanya yang pertama dulu pakai plastik, kemudian ada lagi bungkus yang bagus dan sebagainya. Ini harus mengikuti terus. Dan yang berikutnya jangan meninggalkan merek ya. Jadi merek Bunder ini perlu di expose ya, Bunder karena seperti yang di Tahura. Tahura itu kan Tahura Bunder itu terkenalnya. Nah kemarin kita Pak Wisnu ada penajaman dari Perda Bunder. Jadi bagaimana agar Bunder itu nanti lebih dimaksimalkan untuk wisata. Nah ini kita sudah dengan Perda yang nomor 3 tahun 2013 ini kita bedah lagi. Nah ini Bunder ini ternyata punya potensi besar. Nah ini dengan kemarin rekomendasinya juga perlu diadakan penambahan dana keistimewaan untuk pembenahan di Bunder. Nah dengan demikian nanti ibu-ibu juga bisa menawarkan di Bunder itu, karena di Bunder itu nanti akan ada banyak event. Kita rekomendasinya kemarin begitu untuk Tahura Bunder. Sehingga nanti kan dekat saja ya, Kelurahan Bunder dengan Tahura kan dekat. Nah nanti kalau ada event-event di Tahura ini bisa ibu-ibu mendagangkan, menyajikan hasil produk yang ada di Bunder ini. Ya, jadi nanti perlu merek Bunder ini dipromosikan terus-terusan Pak Lurah. Karena Bunder ini sudah masuk dalam pikiran saya branding yang bagus. Unik gitu ya Pak? Ya, yeah. Karena kalau ada perjalanan ke Wonosari, terus ada yang tanya, ini sudah sampai mana? Bunder. Nah, jadi Bunder ini padahal masih di Jogja gitu ya Pak? Iya masih di Jogja. Masih di Patro. Di Patro, tapi sudah sampai Bunder. Nah, jadi Bunder ini sudah mempunyai trademark yang bagus. Betul. Saya kira demikian Mbak Marta, Mas Aan. Jadi ibu-ibu mempromosikan nama Bunder ini. Bunder. Ya. Siap. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Bambang. Dan matur nuwun ini para narasumber, Pak Wisnu. Tetap Bunder Pak di sini Pak. Jadi secangkem Bunder tadi. Senang. Ada cangkemmu Bunder Pak. Cangkemmu Bunder. Iya dan Pak Bambang, matur nuwun sangat Pak. Terus keberpihakannya Bapak kepada masyarakat dan UMKM Pak. Iya. Pak Lurah. Pak Lurah sudah tetap, punya kata Bunder. Iya Pak, tetap dengan lagi, Bundernya Pak ya. Iya. Bunder Kemuning. Bunder Kemuning. Okay. Baik. Dusunnya namanya Muning. Kemuning. Oke. Padukuan Kemuning. Oke, baik. Kemnya itu tambahi cang. Cang itu dari pon-pon dari wit batang secang, pohon secang. Oke. J. Kemudian muning. Muning. Cang. Kemuning. Iya. Oke. Baik, tepuk tangan buat Pak Lurah. Matur nuwun sangat Pak Lurah. Ini episode piro-piro dicangkem-cangkem Pak Lurah iki lagi iki lho. Iya, dan terakhir Mas Ari, matur nuwun sangat masukan-masukannya. Matur nuwun, semoga enggak bosan nggih, Mbak. Enggak dong. Yang penting Sita diajak terus gitu. Oh iya, diajak apa? Yo kan wakil direktur. Oke, dan tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya yang hari ini sudah membawa produknya. Ya. Ini semuanya hebat, luar biasa, bikin kita ngiler. Jadi aku punya tagline sambil kita menutup. Sebentar, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumarajati. Yang bikin ngiler cuman kuliner Bunder. Wah. Nah aku. Apa? Ono sik kotak, ono sik dawa, ono sik lonjong, ono sik ipel-ipel. Pilih Bunder. Wah. Oke, dari Sarasan Sibakul kita terus menyemangati para pelaku UMKM di seluruh DIY. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY dan juga dana keistimewaan. Tetap terus semangat. Kita semangati UMKM Naiklah Jogja Istimewa.
kanthi